Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluma mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu di kudukmu, dan jangan pula engkau melepaskannya selepas-lepasnya, lalu engkau termenung duduk dalam keadaan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu meluaskan rezekinya kepada siapa yang Ia kehendaki dan mengukurnya kepada siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah adalah Ia amat teliti dan amat melihat hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu lantaran takut miskin. Kami telah memberikan rezeki mereka dan juga rezeki kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Isra, surat yang ke-18, surat yang ke-17,
17 mulai dari ayat 29 sampai ayat 31. Bapak, Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita wajib bersyukur karena setiap saat pula kita menerima rahmat dan karunia daripadanya. Kan yonda anti wa nilmu rahmat. Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu pandai bersyukur atas rahmat yang aku berikan, aku janji menambah rahmat itu. Tapi bila engkau engkar tak mensyukuri, azabku akan datang bersangatan. Ini para ulama menjadikan landasan bahwa bersyukur itu samojo sembahyang wajib. Serendah-rendah syukur itu adalah melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalimat thayyibah Alhamdulillahirabbil alamin itu paling berat timbangannya. Paling berat timbangannya. Ini akan bisa menjadi jalan tol bagi orang yang sering membacanya untuk menuju surga Jannatun Naim. Karena Al-Quran dimulai dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling beruntung adalah orang yang duduknya berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga. Awak kalau tahu le Pak, tajuk si awak duduk. Jangan karena Pak duduk jo Nabi, duduk sama jambo selun tentu. Tapi kita umat mutaakhirin, Nabi sudah jamin itu. Memang Nabi bilang khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah yang sehidup denganku. Maksudnya sahabat. Tapi orang-orang yang hidup di belakang bentuk kita gini juga masih punya ruang dekat dengan Nabi. Karena Nabi mengungkapkan aktsaruhum alayya shalah. Yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat itu yang paling banyak berselawat kepadaku. Makanya kita setiap mendengar orang mengucapkan kalimat Muhammad, kita selalu sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu kita sambung sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu obat rindu kita untuk berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pertanyaan, ainal muflis? Ainal muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa orang yang merugi? Siapa orang yang tidak beruntung dalam berniaga? Lalu ada yang menjawab, yang tidak beruntung dalam berniaga itu adalah orang yang tidak sholat. Dia sholat. Ada yang menjawab, orang yang tidak berpuasa, dia puasa. Ada orang mengatakan tidak haji, dia berhaji, tapi dia tetap muflis, orang yang merugi. Manhum ya Rasulullah, siapa dia Rasulullah? Orang yang meskipun sudah beribadah kepadaku banyak, tapi sangat pelit berselawat kepadaku. Makanya kita selalu berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, itu kan keperiaman ke Koretaji, lalu tarik Kamuaro, nanawa ulun mengaji tapi kecek menunggu air tibo. Kan. Belum ngaji tapi menunggu air tibo. Keperiaman ke Koretaji, lalu tarik Kamuaro, awak ulun mengaji tapi mengecek sambil menunggu air tibo. Kaji awak kini sebagai cancang landasan ayat nala dibacakan tadi ialah surah Isra surah 7 balik ayat 29 sampai 31. Judulnya Kudua judulnya. Judulnya Kudua. Itu judulnya. Kudua ko bahasa awaknya ya itu bahasa awak Kudua tuh. Bahasa Indonesianya Kudua ko alah bah. Leher sebelah atas. Pundak. Kalau bahu juga ya pundak lah. Tapi terlepas apakah bahasa Indonesia nanjele kudu. Ya, maka tadi saya terjemah kudu karena saya juga mungkin pundak ya, pundak.
Bapak Ibu sekalian, baik bahasa Al-Quran maupun bahasa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, kok bahasa itu lebih tajam sindiran daripada bahasa yang tepat dan langsung. Jadi kalau bahasa India tajam makannya daripada langsung. Maknanya lah so sindiran. Umpamanya kabuki sama mendaki kalurah sama menturun. Ndaklah awak di tengah-tengah masyarakat kecek Pak Lurah. Mari kita barek sama kita pikul, ringan kita sama jenjang. Kabuki kita sama mendaki, kalurah kita sama menurun. Itu makna kalimatnya menjadi enak. Makna kalimatnya menjadi lezat. Dan bisa dipahami oleh orang secara enak dan nikmat pula. Daripada Pak Lurah berkata, hai masyarakat, sama-sama gotong royong lawak bila orang gotong royong. Sama-sama merasa masaji wak di hari paso. Ambo mencari ado nampaya dona endak. Padahal lawak banyak main-main saja. Itu bahasanya vulgar, kurang enak sampai di telinga orang menengah. Dalam menghadapi kehidupan, apalagi fasilitas-fasilitas umum, kok barek sama kita pikul, kok ringan sama kita jenjang. Itu akan menjadi enak, akan menjadi lezat. Nah, Ambo pernah menghadiri suatu acara, sebut sajalah ulang tahun Tawalib tahun 90-an. Salah seorang di antara yang diundang datang waktu itu Pak Azwar Anas. Karena beliau waktu itu sebagai gubernur kita. Berbicaralah mulai dari ketua yayasan, terus wali kota, terus orang tua dari Tawalib Buya Muwardi, terus Pak Azwar Anas. Lalu Pak Azwar Anas dalam sambutannya bilang, di muka kita atau di hadapan kita hadir orang tua kita Datuk Pelimo Kayu. Saya sudah memberikan sambutan. Saya tidak rela kalau Pak Datuk Pelimo Kayu tidak ikut bicara. Padahal tadi waktu Pak Azwar Anas itu memberikan sambutan, semua hadirin hening diam, tamanuang menengan. Kecek pada Datuk Pelimo Kayu, ndak usahlah Buya mengecek, kalau banyak nak mengecek. Tapi Pak Gubernur bilang waktu itu, ndak bisa Buya, nasihat Buya kami butuhkan. Karena sadonya mengharapkan begitu, abilah ndak, tolonglah bimbing Buya ke mimbar lah. Ini mau kodek-kodek saya. Bimbing dipakai tungkek tarik ke mimbar. Sampai di mimbar, cuman sepatah saya mengecek Pak. Tapi kecek dan sepatah itu diambunan masuk hadir dalam acara sangke itu tuh, begini ndak lupa deh bodoh. Kalimatnya pendek tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itulah makna sebuah sindiran. Assalamualaikum kecik beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Dek Buya basuruh jo mengecek, biarlah mengecek malah Buya. Dan kecik Buya yo nak panjang-panjang, nak taluk de Buya mengecek panjang le. Kini bitulah. Supaya sekolah awak, pondok pesantren awak ko rancak hidupnya akan datang. Abu sawak lah bersama-sama jadilah sekolah awak ko bapu cuak kate baure ke bawah. Itu nana pe dia sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya orang satu. Jadilah sekolah awak ko bapu cuak kate baure ke bawah. Aba manua orang memikir satu alanya. Yang terpikir oleh orang yang mendengarkan berpuluh kali lipat panjang kalimat yang disampaikan. Itu kalau orang arif mengecek. Jadi orang ko makin arif, makin dalam pemahamannya, makin sakit keceknya. Tapi maknanya dalam. Nah kalau orang tu makin tak berkatan tu pemikirannya makin panjang kecek, manci receh kepanjang saja. Tapi nama anak nak jalur yang pangkan. Kadang tak patut kecek, kecek juga. Kadang orang bertanya ciknya 10 jawabannya. Itu tak main orang tu. Kalau orang nan dalam pemahamannya ulul albab, nyo ngecek pendek-pendeknya. Nah ternyata Bapak Ibu kita di dalam kultur falsafah adek kita adek nam bahasa di syarak bahasa di kitabullah, orang tua kita mengajarkan kita mengecek arah itu.
Dan ternyata itu dari Al-Quran. Bahasa yang seperti itu adalah dari Al-Quran. Serupa itu. Jadi awak tidak rancak mengecek langsung kan tidak rancak. Kan serupa itu. Nah, Al-Quran bilang di situ, "Wala taj'al yadaka maghlulah ila unukika." Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke kudukmu. Maknanya kau. Bapangku tangan. Ceke sampili karyang. Indak namuh turun tangan sekete alaju. Baik berupa tenaga maupun berupa arato. Kalau lambang ngurangko G. G itu aswaknya galie. Tasabui ka gotorong leman saji karena dek ka masuk hari bayak bulan balik puaso namanya. Hanya tiba. Diumumkan daripada tu sebagai ketua. Tidak ada awak nak bersama-sama bisu awak gotoroyong bersama-sama hari Minggu umpama. Bawa lah nampak tu dibawa nak kawak barasin mensaji alaman dan keseluruhannya. Nan ibu-ibu mulailah membawa karateh koran tu kacau ni kebersihan tu. Membawa sapu, membawa itu segala macam. Kau ada nan sama-sama seketek sebelah saji, ada nan buat ladi yang buat segala macam. Enam balik nan orang gotoroyong tadi ibu pukul 8 lah mulai tiba. 6 beliau ko tiba pukul 11.30. Bamang ko sampainya tiba pukul 11.30, sabok menjalan luhur orang lah minum. Nah, orang minum menjalan luhur. Barunya tiba 11.30, nya satu lo karajo dijui. Nah, caliaknya, alah tiba minum nampaknya boleh karajo oleh. Jam 11:30 leh, nya mulai tagak. Dek, ko lah pati wak minum mah keke semalano nalambek tadi. Itu. Aku G kok, gali. Dan nyo ndak peduli apa pandang orang kayaknya. Akan seperti itu. Nandali pari kanyang. Itu G. Bapak Ibu hadirin sekalian, biasanya orang kalau sudah menggantungkan tangan ke keduanya alias pelit ceke sampili karyang di tengah-tengah kehidupan, orang itu akan ditempeli oleh sifat yang tidak bisa lari dari sifat itu, tamak. Jadi ada dalam falsafah cele kok membagi kadang kawak timpi nak dietih tak kurang nyo lama dipasang kayaknya tu. Lama dipasang kayaknya tu. Dan biasanya orang kalau bersifat bantu iko malih orang mencari. Banyak terjadi tengah-tengah kehidupan waktu itu, Pak. Tasabui peiwarale pas nyolah menyanduk nasi tiba di waktu tukang mambi ayam setengah jam nyotagak situ. Nyocukia ayam orang ke bawah. Nyocukia nyobalikkan anaknya cari ke ayam. Nang gadang. Tahu. Anang gadang tanpa peduli kepada orang suak kida mongko balakang nang jaleh nang gadang harus tiborinya. Nah, kalau lah ikononya lakukan di tengah-tengah kehidupan, kira-kira menurut pendapat apa ibu, kalau kamagih kamu nolong kabayin pak dermawannya atau pelitnya tuh, lah jalehnya pelit. Jadi sifat bakhil itu bersaudara kandung dengan tamak. Antah manan sulung, antah manan bunsu. Nyoci andeh cindua dengan siapa banyak antara bakhil dengan tamak tuh. Orang apabila bakhil dia adalah tamak. Marah surugian tahanan ke dibaconyo kalau nang ketek dapat denyo. Serupa itu. Tanpa memandang bulu sekali lihat. Lajale orang nang kau ambil sambal sesudahnya ndak ada bagigi. Sambal ada dua oleh daging cek banyak tulang ceknya daging ambilnya biar nak cucu-cucu dah kayak tulang tu cek. Tapi bagi orang nanda serupa itu ndak demikian. Jadi bahan sebenarnya Pak Ibu nya wa baina dzalika sawama. Di antara yang demikian itu pertengahan. Talampau kadang lagi Allah boleh dah. Makanya Allah mengatakan siko wala tabsutha kullal bas. Dan jangan pula engkau melepaskan tanganmu selepas-lepasnya. Gadang lagi bana. Mungkin boros tibunya. Ini kan sedekahnya kecil. Enggak lo boleh ada agama sedekah terlalu gadang.
Rumahnya sedekah sehingga ndak ada tempat lalok leh. Nyo sedekah bajunya, nyo sedekah serawanya, sedekah kain sarungnya, sedekah tinggal salai ndak lo boleh. Akhirnya ala ma fa'altum danibin, atas apa yang kamu lakukan kamu menyesal. Jadi sikapnya wa baina zalika qawama dalam surat Furqan. Hendaklah pertengahan di antara keduanya. Jangan pilih dan jangan pula boros atau gadang aja. Akhirnya fataqauda malumam mahsura, lalu kamu duduk dalam keadaan termenung menyesal. Bawa di tengah-tengah kehidupan bapak dan ibu, baik itu memikirkan diri maupun memikirkan masyarakat, itu berimbang. Berimbang. Sebab ada je cik je dua nara itu apa ibu. Nyo gadang aja ke orang lain. Aduh. Menurut kajian bakhil di dalam Islamnya ada dua tingkat Pak Ibu. Ada disebut dengan bakhil, ada disebut dengan suhun. Kalau bakhil itu ke orang lain saja bakhil. Bakhil ke orang lain, bentuk gotong royong datangnya lah sore bentuk tadi. Kurang kami minum seleh. Bersedekah ndak namuah. Artinya menolong orang tak namuah. Kalau lekalabonya dulu tibo, itu baru bakhil namanya. Tapi adon sampai tingkat namparah namanya suhun. Apa itu suhun? Inyolah pilih ke dirinya sendiri. Kalau maknanya pilih ke diri sendiri bu ya. Gundar gigi saya nak muahnya balik dah. Bahkan tak beli lagi mak. Bantu banyak sekeliling rumah. Jok sabui. Kan banyak. Di lalang. Lalang bagai. Kan lah itu je. Lah di Bali na baju baru, baju tahun dulu lumba ada deh. Sampai-sampai orang yang bakhil atau suhun kepada diri sendiri ini, yaitu sampai menzalimi diri sendiri. Menzalim diri sendiri. Kalau lah bantu aku tanya ayo ujung-ujungnya. Kok mandi, orang kan ada sabun mandi, ada sabun cuci. Ini sabun cap tombak saja. Sabun penyasah. Sabun penyasah. Bakal sabun cap tombak saya. Kodang kalau cap tombak ko menyasah bisa, masuk piring bisa, mendiang kabau bisa, ayam mandi petang di koyo. Ya. Aku namanya syuhun nafsi, terlalu pelit kepada diri. Ini tidak boleh. Tidak boleh bantu atau benar tidak boleh. Jadi bahan sebenarnya wa baina zalika qawama. Di antara dua yang demikian itu ambil jalan tengah. Jangan terlalu boros dan jangan pula terlalu pelit. Gitu. Ini sengaja diapungkan oleh agama Bapak dan Ibu sekalian karena kita nanti pada satu saat akan bisa menemui seseorang kareh keluar. Kamu masuk dia mau tu. Karek keluar. Kalau tasawi orang lain, itu bukan main borosnya. Tapi kepada keluarganya sendiri pelit. Ke dirinya pelit. Ke anaknya pelit. Ke istrinya pelit. Tapi ke orang lain, nyo sangat boros. Anak dia biaknya di sini tu. Kalau anak-anak, kau jale wak punya. Nan orang rumah, kau jale wak punya kau. Tapi nyo ingin mengharapkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Sehingga nyo ingin di mata orang itu nyo adalah orang dermawan. Sehingga habis haratunya untuk orang. Saya menemukan Pak, sehingga pas dia mengucapkan nafas terakhir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, utang sebalik pinggang. Orang salah moko berpikir dari maka larinya piti sebanyak tu. Tanya tu apa dari buah hadirin? Dua waktu terjadi pengumpulan infak. Orang tentu berinfak itu kan berkecek tadi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri. Hanya tidak, biarlah dindiang kau bisa menyelesaikan pada uangnya uang yang nyosalang. Ingin mengutip dan ingin mengambil namo di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kabur gambar. Ingin dikecekkan orang hebat, ingin dikecekkan orang dermawan, ingin dikecekkan orang suko magih, suko membela orang banyak, kan begitu. Akhirnya ternyayo. Ada orang nama itu Pak. Ada orang nama itu. Sehingga nan pokok-pokok masuk kepada intel dan rumah tangga.
Itulah begarebe tebe hutang di mulia tiga bawah. Maka agama memberikan patokan kepada kita wala tasubha kullal bas. Jangan awak gadang lagi. Tentu awaklah nan kamu kuat di awak. Tapi jangan pelit pula kan begitu. Tentu awaklah nan kamu mampu. Nan jale standarnya Bapak Ibu yang hormati likuli malin sedekah. Di setiap harta yang kita peroleh itu ada sedekah awak. Sebab kalau awak lihat di awal-awal surah Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tanda orang bertakwa. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya selalu dia infakkan. Itu yunfiqun itu makna bahasa awaknya selalu dia berinfakkan. Fisarra wa dharra baik di waktu sampi maupun di waktu lapang. Siang, malam, pagi, sore. Dimanapun dan kapanpun dia selalu berinfak. Sesuai juga kemampuan ada. Tiada hari tanpa berinfak. Makanya kalau orang tua-tua itu para ulama untuk memancing agar rezeki itu datang, kita harus punya modal. Modalnya subuh-subuh waktu beri masaji itu sebelum masaji kan masuk dah kotak tu pancing dia berinfak sekali. Barakah dia sesuai kadar kemampuan. Nyo ndak perlu gadang lah. Sebab amal yang sangat disukai oleh Allah itu adalah dawam. Amal yang terus menerus wa in qalla walaupun sedikit daripada ndak banyak gadangnya berinfak. Sekali setahun. 200,000 sekali berinfak. Tu 6 bulan sudah itu lo baru ulang balik. Tu ndak kurang disukai itu. Wa in qalla walaupun sedikit tapi terus menerus. Makanya indah ada masalah jika awak dalam mengaji kau asal mulai mengaji ketidiang berjalan kan begitu. Asal mulai mengaji ketidiang berjalan. Dek bantu tu taruh sehingga asal mulai mengaji pangana ketidiang mulai. Kadang-kadang guru tu arah-arah ketidiang jadi. Hantar lambat guru datang, ketidiang tu guru tibo. Dek gara-gara setiap guru naik ketidiang berjalan. Itu adalah mengajar kita agar kita selalu berinfak. Gitu. Mengko itu Buya. Sebab likuli malin kasban. Setiap arah tu awak temui di tengah-tengah kehidupan itu dua usaha. Ada kasbullah, ada kasbuna. Ada usaha dari Allah, nan datang dari Allah saja, nan dari awak. Nan dari awak ambil dari awak, nan dari Allah gen ke Allah. Habis ndak ada orang tua nan hati usaha sendiri, ndak ada. Pasti ada kontribusi dari Allah. Saja profesi nan awak geluti. Itu adalah rahmat dari Allah. Jangan awak mengecek kora. Wa ma utitum ala ilmin indi. Ini kan si Qarun ketika ditanya oleh Musa. Musa, bersedekahlah seketik kau. Sedekah pun dah macamnya. Wa ma utitu ala ilmin indi. Ini takkan ku peroleh kecuali kerana pintarku sendiri ini. Sedekah kecil macamnya. Akhirnya Allah merendam ke dalam bumi. Ini pasti ada dari Allah. Umpama batani awak. Awak nak bisanya memasuk banih ke tanah. Memupuk. Melo kate sehingga berbunga berputih berbuah. Siap. Tak bisa awak. Kalau bisa awak pecapek malah. Tanam hari rabah hari kami panen awak. Kalau bisa awak pecapek. Coba cari orang senior yang bisa. Pasti ditunggu dulu. Kadangnya. Letaknya ke tanah sesuai juga aturan yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Kalau dapat hasil awak. Nan punya awak ambil, nan punya Allah bagikan ke Allah. Yang punya Allah bagikan ke Allah, bersedekah inilah dia. Lewat sedekah sesuai dengan sasarannya. Supaya nanti tinggal itu menjadi berkah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru. Allah yang menebarkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Dan Allah pula yang mengkadarkan rezeki itu. Di mana awak mencari di situ? Ada 3 orang petani nang ke sawah. Lawe sawah samo. Bibit nan ditanam samo. Iya nak? Umur padi jo samo. Tapi ketika bekolah memeti hasil, li samo hasilnya. Berbeda.
Si Malano ampe ketidiang dapat. Si Malin ampe setengah. Si Tan Mudo 3 dapatnya. Si Setambasa nang sebelah kailia banyak dia manci. Sehingga seketidiang keluarnya. Apa tu? Padahal samo olahnya, samo bijonyo, samo pupuknya, samo logaro kaji buruangnya. Apa kok beda-beda? Ia bersutur rizqa liman yasha. Allah menebarkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Itu pula bagi kawan-kawan kita nambah usaha di pasar. Sebelum pasar kita dibuat menjadi pasar tingkek. Kau dulu kan pasar biasa. Mulai dari buah janjang sampai ke pintu koporoh Masjid Tauhid kan ada tuh. Menjual ketupek, baka panjang berpayung-payung tu kan ada pak. Ketupek. Kau jual ketupek serinya tu. Itu penjualannya sehari beda tu. Nampak paling menjuang di tengah dan segala macam tu beda-beda tu. Ada yang biarlah nak kek jalan narami paling menjuang. Tapi di tengah lebih banyak jual balik daripada dia juang. Atau tu mengacik. Buya aciknya. Ambo kan ada nangka 3 buya. Lah pukul 10 lunado baju ali mulai doanya. Te imah na di tengah pukul 10 tu lah mulai mencapai ketupek nang kedua kali pulang. Dia mau cali ala resep ni nyomong kau banyak baju bali nampak dia ambo je. Pertama ada anak gadis surang rancak tukang soraan masuk lapak masuk labu masuk lapak masuk labu. Setelah itulah tiba risiko anak gadis pula nan tukang lataan. Itu nampak lembonya. Tiba di rumah mau panggil udah mau dah. Nampaknya si mah tu mengko banyak baju bali karena udah nyoba usaha tukang masuk lapak masuk lebu seorang tu. Tukang tatiang seorang tua anak-anak gadis lincah-lincah saja. Atu buat awak tu ada tukang sanduk tarui. Masuk lapak masuk labu tak ada. Nan udah mau seduduk di ujung. Adi bahan mana kau? Yo kalau udah le setuju kau nakkan awak nak gadis-gadis kan perlu ada tu. Awak cubalah. Baca dulu lah kau nakkan gadis rancak berdua orang. Kami tu seorang tukang masuk lapak masuk lebu dan seorang tukang sanduk. Mulai dari Senayan dari Pakan namanya, mulai lah menjual ketupek arah itu. Nanti terjadi apa ibu? Lah pukul 1:30 balik lu nado jual balik ketupek yolah habis 3. Sana mabit nak gadi tadi. Ndak orang mau balik dah. Akan itu. Rupanya ndak mau dikejar pak. Ndak mau dikejar. Ada sisi yang ndak bisa diuraikan di situ. Layanan servisnya sama rancak. Kan tadi lah disebut mah. Tapi penjual baliknya tetap berbeda. Orang dari rumah, ambo kata PT Imah lah langsung kata Imah. Ndak nado nak gadis itu dibalik orang sinan tu mah. Ini adalah suatu misteri yang tidak bisa dimatematikan. Ya ndak bisa dimatematikan. Kadang-kadang tersuruh kadang cari yang segitu. Kadang lah mohongoh kalau atau ndak dia cuan orang lah. Itu rezeki itu liman yasha. Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Makanya tetap awak nak bisa untuk menghindarkan diri dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa saja. Makanya risiko inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah menebarkan rezeki itu kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, tapi nanjale nama dia rasaki itu pasti Allah. Tinggal dewa kinilai. Nya barangkali untuk mengambil tambihnya ataupun misalnya ndak berbeda jawab itu. Umpamanya apa? Kok seandainya ambo datang ke rumah Pak pas sudah luar Pak sedang makan, ambo apa suruh ambo makan tu Pak suruh Pak usia ambo. Suruh makan. Suruh makan. Pak suruh orang rumah atau ibu meletak nasi, buya langsung sekali buya kali itu kacik pak kamu. Ya. Kayak nak. Sana hati apa menerima ambo. Anda bituranya, lo buya tiba tu orang lah kat talu kat tambah kacik leh. Kan bitunya pak kan. Ayo tu sudah. Terus boleh selai ya. Itu langsung pak. Itu apa ya buya tu nyo sudah makan mau kopi kopi lihat donya. Leh, sudah anak beli kopi lo cucu beli kopi. Kayak itu kacik pak kan.
Maka boleh. Pertanyaannya bu adalah, bang mangko selok tuan apa kamu? Di ketuan. De ati apa sanang kamu? De ambo ko bamului mani. Wakicikan murah. Alun disuruh ala pi lu limba udah datang. Satiwa umpamanya basuh di pasar, mau basalam dia apa? Mengaji mau mencari kapak bantu aku. Iya nak. Tanya saya sanang apa kamu? Rupanya pak tuan Allah magiar saki itu puluh. Kalau Tuhan tu dikunjung tiak sebentar, diimbau tiak sebentar, ditunjuk awak sanang kayaknya, inyo magi akan lebih kawak. Kan gitu. Ala disuruh ala payin lo limbau lah datang. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, kemanakan awak adu baranam. Nambah dua ko luntan tuak kesakitnya lah tibo. Ya nak, hari raya nyo tibo dulu berkunjung kawak nyo lukin saruang dua le. Awak cik tok mentuanya cik kan itu tibonya tu. Alumangannya tibo dari mamanya segala macam sudah nyampai ke rumahnya orang kayaknya kunjung awak. Nambah rampe lain tali bekat tahu kawak tak indak. Kan itu? Tiboli. Tiboli tibo jo ayah. Cuma yang nak berkatan tuan saja. Nah apa ibu? Ketika umpamanya rasa kira pek dia awak dibagikan kanak kemanakan. Nama nanti kana ada dulu. Nama dia. Tentu nana cok tibo tadi itu tak bisa dibantah tu pak. Tak bisa dibantah tu. Maka Allah dalam memberikan rezeki itu pula tu tak bisa dibantah tu. Makanya Allah katakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah serupa itu. Makanya ada ibu jamaah tak salah mau antah di ugak malintang entah di bukit suruangan buya apa je tu. Ambo bungo ambo di teras rumah ambo tu kunyang baka panjang buya. Pado maha balinya tu baratang ada juta sapoi bungo tu. Aduh tu bungo lah segitu. Salai itu 250.000 salai daun tu. Tapi setelah bawa pulang dari Jakarta anak ambalian lah berbagai macam pupuk. Ambo sampailah ambo mengadu ke dinas pertanian bagian pertanaman. Ndak itu lah pak, agialah pupuknya masako jo ajinomoto lah kajanya. Babalian masako bagian kalau sama yo mek ulai nampak mai. Oh yo ibu nyambung bagi ajinomoto rancaknya aja. Mau bali lola masako jo ajinomoto. Bertambah kunyangnya. Abah tu ya. Ambo dia ada limu tentang mo, tapi tu besok mau datang ibu. Dekat rumah kadang tu tang situ. Basulah dia bo rupanya dekat bungo tu telah tak kursi dua. Tak meja cik. Janjang kursi ko nambah ulah. Bu, kok kursi nan dua ko sianam duduk di siko. Kok kan dekat bungo kan. Kursi tu kami kadang-kadang duduk apalagi bini itu ya. Kadang-kadang si kotia sebelah rumah datang kemari bagai. Bilo saya katu itu. Iyo katu pare tapi itu tak mau sudah asa. Mangai bu siko. Iyo mah tahu tak. Anak bu tan. Rupanya bagunjang taruh dekat ko. Malih hati bungo kemenangan. Singgo kunyang bungo ko. Mengarang gunjang rupanya bungo. Kok kalau bagunjang sewa ada kayaknya kunyangnya. Rarak bungonya. Jadi alam sekitar yang kita lalui ini itu terpengaruh oleh sikap dan perilaku awak. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya batu biar ambo tanam ladu lagi pupuk rancak-rancak berkele tu nya. Rupanya macam cakap je bini tu sebentar dalam parak tu. Cobalah kita berzikir di situ. Membaca doa di situ, sengo galak-galak ladu kau mencari rancak rimbun buahnya. Ini terbukti Bapak Ibu. Kenapa kita disuruh baca bismillah di waktu minum? Supaya air itu menjadi berkah. Menjadi berkah. Ada seorang Jepang namanya Fatimah Kazue, Shouki Fatuki namanya Fatimah Kazue setelah masuk ke dalam Islam. Inya mengarang sebuah tulisan judulnya The Truth Power of the Water. Kekuatan dahsyat yang ada di dalam air. Nya mencari bahwa air nampal yang berpengaruh kepada kehidupan manusia itu adalah air Zam-Zam.
Mineralnya sangat tinggi. Nyo selidiki, rupanya yang sangat berpotensi dengan air Zam-Zam itu banyak. Termasuk air di Amerika, di Afrika itu ada air di sini, di Arizona ada air. Tapi molekul dan mineral yang ada di dalam kok tidak sebagus air Zam-Zam. Nyo selidiki. Akhirnya beliau menemukan satu yang sangat rahasia sekali. Dan itu maha dahsyat. Air Zam-Zam makanya mineralnya rancak. Masyaribalah. Dia akan bermanfaat bagi seorang sesuai dengan niat meminumnya. Kalau orang sedang lapar minum kenyangnya. Kalau orang sedang haus minum lapar hausnya. Kalau orang sedang sakit minum hilang sakitnya. Air Zam-Zam tadi. Ternyata air Zam-Zam itu sedahsyat demikian, semanfaat demikian. Karena air Zam-Zam setiap menit bahkan detik mendengarkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari imam Masjid Haram. Nyo belum percaya jalan itu, nyo cubalah membuktikan. Nyo cari plastik 2 buah. Plastik A nyo isi jo air, nyo baca doa-doa, nyo baca zikir, nyo letak di kulkas. Plastik B nyo masukkan air tanpa ada membaca sama sekali, nyo letak di kulkas. Jam dan saat yang sama. Setelah jadi es nyo kaluan, memang berbeda. Yang diletakkan di dalam dengan membaca doa, dengan membaca bismillah, molekul esnya bagus-bagus. Dibuat kata es lebih sejuk. Tapi nan masuk tanpa ada membaca doa segala macam, ndak pakai rincuan esnya godo. Artinya apa? Air berpengaruh kepada perilaku manusia. Makanya awak kalau minum disuruh membaca bismillah. Awak prakteklah seketik ni. Ya. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Supaya nyo berkah. Kali dicali apa minum? Alhamdulillah. Kali Pak cali tadi. Lai. Jadi dibaca bismillah, diminum 3 dagu, masing-masing deguk dibatas oleh 1 nafas. Itu namanya minum sunnah. Lah 3 dagu ndak aja lape hawi, minum 3 dagu lain tetap dengan cara yang sama. Itu sunnah. Nah, itu yang sedang mempraktekkan. 3 ndak boleh betul lah. 3 dagu. Masing-masing berhenti wak gagua dulu. Itu lah. Kalau seandainya air ibadah kok taranang ia ludah apa dek mencari ambo minum Pak gaguk lah tu, sama palo Pak jawab walaupun di siku ia sebenarnya di situ ia ludah. Sama tu. Makanya layak istilah buya minum kami nan mendagu. Ia ludah tu dagu sana. Aku kasihnya. Ya. Jadi apa Ibu? Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, bantu anak hamba sampai kati, waya kedir dan menentukan kadarnya. Jadi Allah nan tahu Buya Alizar untuk bulan kini barakah dia rezeki. Apa bulan kini barakah dia rezeki? Itulah ditentukan oleh Allah. Allah tahu benar. Sianu barakah dia, sanu barakah dia. Di antaranya Allah titip rezeki si A dititip kepada si B. Sabuk si A tu ndak ada denyo sarana penerima. Allah ingin titip rezeki si A tu lewat sawah. Sawah si B yang punya nyo titiplah lewat sawah si B oleh Allah. Si B kau menyampaikannya zakatlah namanya, sedekahlah namanya. Itu. Nah, makanya awak berbagi di tengah-tengah kehidupan. Nah, untuk itu kecil Allah. Asalkan mengarik tangan awak berusaha di tengah-tengah kehidupan, jangan sampai awak cameh tentang masalah rezeki. Allah lah jamin untuk itu. Ada orang yang sangat cemas sehingga dia membunuh anak-anaknya. Makanya Allah larang, la taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anakmu lantaran takut miskin. Tak boleh itu. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena kami telah berikan rezeki mereka dan juga rezeki kamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar. Dosa dan gadang. Bergerak awak, berusaha Allah pasti menembakkan rezeki di mana-mana. Tapi kalau manual tu nak pergi doa tu.
Karena usaha adalah merupakan persyaratan untuk mendapatkan rezeki. Supaya rezeki yang awak peroleh berkah dan ada guna, inti daripada ceramah awak, jangan sampai awak lupa berbagi atau bersedekah, memberikan sebahagian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat sedekah. Itulah Pak Ibu, rancak bana film Tarzan anak menonton sampai pagi karena adalah terang orang azan tentu mengaji langsung berhenti. Banyak maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.